Migrasi ke TV digital ini akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat karena masyarakat akan memperoleh kualitas penyiaran yang lebih baik, di mana siaran digital akan menyajikan siaran televisi dengan kualitas audio visual yang lebih baik seperti kualitas di layar lebar. Jumlah saluran televisi yang dapat diterima juga akan jauh lebih banyak lagi. Selain itu, migrasi siaran TV digital akan memacu pertumbuhan konten lokal dan mendorong keberagaman konten dari industri penyiaran dalam negeri, seperti konten-konten yang bersifat edukatif dan kreatif serta berpotensi menumbuhkan ekosistem penyiaran baru di tingkat lokal atau di tingkat daerah. Migrasi siaran TV digital ini juga dapat mendukung industri elektronik di dalam negeri seperti produk televisi, digital, dan set-top box. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebagai informasi bahwa sejumlah negara telah lebih dahulu menyelesaikan migrasi siaran televisinya dari analog ke digital. Pada konferensi International Telecommunication Union (ITU) pada tahun 2006, diputuskan agar 119 negara anggota ITU mendorong penghentian siaran analog sebelum tahun 2015. Sementara di tingkat regional, negara-negara ASEAN telah mendeklarasikan untuk menuntaskan penghentian siaran analog di tahun 2020. Di kawasan ASEAN ini, Indonesia termasuk negara yang tertinggal sebenarnya dalam pengimplementasian deklarasi ASEAN tentang penghentian siaran analog. Brunei misalnya telah menghentikan siaran analog pada tahun 2017, Malaysia dan Singapura pada tahun 2019, serta Thailand dan Vietnam di tahun 2020. Bahkan beberapa negara di kawasan Asia Afrika telah menghentikan siaran TV analog pada tahun 2014 yang lalu, seperti Aljazair, Mauritius, Namibia, dan Zambia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia sendiri telah memulai proses migrasi TV analog ke TV digital sejak tahun 2007 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang penyiaran televisi. Uji coba siaran televisi digital di Indonesia sudah dimulai pada tahun 2008. Sejak itulah pemerintah terus menyiapkan transisi migrasi TV analog ke TV digital melalui penyiaran payung hukum, penyiapan payung hukum, pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyiaran digital. Infrastruktur TV digital sudah mulai dibangun sejak akhir tahun 2012 dan pada saat ini pembangunan infrastruktur pendukung siaran digital telah selesai dilaksanakan. Sejak tahun 2020 pemerintah secara masif telah melakukan sosialisasi migrasi TV analog ke TV digital dan sosialisasi penghentian siaran analog. Berbagai diskusi publik terus dilakukan, sosialisasi langsung ke masyarakat maupun melalui media penyiaran, serta saluran lainnya juga gencar dilakukan. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan regulasi turunan lainnya, Indonesia telah memiliki payung hukum untuk migrasi TV analog ke TV digital dan penghentian analog atau yang disebut ASO, analog switch off. Penghentian siaran analog telah diuji cobakan di 4 wilayah penyiaran yang mencakup 8 kabupaten kota pada bulan April tahun 2022 yang lalu, yaitu di wilayah Riau, itu Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan di wilayah Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan wilayah Papua Barat, yaitu di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Untuk 35 kabupaten kota yang hanya dijangkau acara
siaran TVRI telah dihentikan siaran analognya pada 5 Oktober 2022 dan dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia terdapat 173 kabupaten kota yang belum terjangkau oleh siaran televisi analog. Sehingga sebelum malam ini sebenarnya sudah ada 216 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tidak lagi menerima siaran TV analog. Dari uji coba dan penghentian di 12 kota kabupaten kota tersebut, pemerintah telah melakukan evaluasi dan berbagai upaya perbaikan sehingga penghentian siaran analog bisa berjalan lebih baik lagi. Malam ini merupakan momen di mana wilayah Jabodetabek yang meliputi 14 daerah administrasi kabupaten kota akan atau telah baru saja menjalani penghentian